Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Senin sore di desa selalu dihiasi suara lantunan ayat suci dari surau kecil yang berdiri di tengah permukiman warga. Masjid Al-Ikhlas meskipun tak megah menjadi tempat tumpuan bagi ibu-ibu desa menimba ilmu agama. Di antara kerudung-kerudung dewasa yang hadir, satu sosok gadis muda tampak menonjol karena ketulusannya, Salma. Usianya baru 18 tahun, namun wajahnya memancarkan kedewasaan yang menyejukkan. Kulitnya coklat bersih, matanya teduh, dan suaranya pelan tapi jelas. Salma bukan anak dari keluarga berada. Ia tinggal bersama ibunya, Mbah Darsi, seorang janda renta yang hidup dari menjual hasil kebun seadanya. Salma ikut pengajian bukan karena disuruh, melainkan karena cita-citanya. Ia ingin mondok, ingin belajar agama lebih dalam. Tapi ia sadar, biaya mondok bukan sesuatu yang mampu dipikul oleh ibunya yang sudah tua dan tak lagi kuat bekerja berat. Karena itu, setiap pengajian selesai, sementara ibu-ibu lain pulang membawa rantang kosong dan bergosip di jalanan, Salma tetap tinggal. Ia membantu Ustadz Tamrin membersihkan masjid, menyapu lantai, merapikan mukena, menyiram pot-pot kecil di halaman. Salma gak capek, sudah capek ngaji, malah bersih-bersih juga. Tanya Ustadz Tamrin suatu sore ketika melihat gadis itu sibuk menyapu bagian belakang masjid yang mulai berdebu. Salma tersenyum tanpa berhenti menyapu. Kalau bersih-bersihnya di rumah Allah, rasanya malah ringan Ustadz. Saya anggap ini latihan. Siapa tahu suatu saat Allah kasih jalan buat saya mondok. Ustadz Tamrin diam sejenak, hatinya bergetar. Jarang ia menemukan remaja seperti Salma, sederhana, tulus, dan tak pernah meminta. Sementara banyak gadis seumurannya sibuk dengan ponsel atau model pakaian, Salma justru merasa cukup hanya dengan sajadah dan Al-Quran. Hari itu seperti biasa, ibu-ibu bubar setelah pengajian selesai. Mereka membawa pulang rantang berisi nasi berkat dan kadang lauk dari panitia. Suara sandal jepit yang bergesekan di lantai masjid pelan-pelan menghilang. Tinggallah Salma sendiri di ruang utama masjid bersama Ustadz Tamrin yang juga tengah merapikan kitab-kitab. Sore menjelang maghrib, angin lembut dari celah jendela kayu masjid membawa aroma daun jati basah dan tanah yang baru disiram. Salma selesai menyapu dan kini duduk di dekat mimbar membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Ustadz Tamrin sempat memperhatikan dari jauh. Ia tahu, sebagai guru agama, batasan harus dijaga. Ia tak pernah ingin dicurigai, apalagi dengan murid perempuan. Tapi Salma berbeda. Ia tak pernah melangkah melampaui adab. Bahkan menunduk pun masih ia jaga jika berbicara dengan laki-laki. Waktu maghrib tiba, azan dikumandangkan Ustadz Tamrin sendiri. Karena tak ada muazin lain, Salma berdiri di saf pertama sendirian. Tak ada orang lain sore itu selain mereka berdua. Tapi masjid kecil itu terasa penuh oleh kesungguhan. Selesai sholat, Salma tak langsung pulang. Ia duduk lagi sejenak menunggu azan Isya. Kadang ia mengaji, kadang hanya melamun di tangga kayu bagian depan masjid. Di sanalah ia menunggu hari benar-benar gelap sebelum berjalan kaki kembali ke rumahnya yang berada di pinggir desa. Warga desa sering melihat Salma pulang sendirian,
dengan kerudung lebar dan langkah pelan. Ia menyusuri jalanan tanah, melewati kebun pisang, dan beberapa rumah tua. Tapi tak ada yang pernah curiga. Mereka tahu Salma anak baik. Namun bagaimana desa-desa kecil lainnya? Tersembunyi, seringkali menyimpan bara. Tapi hari-hari itu belum gelap. Salma masih dalam keyakinannya bahwa membantu membersihkan masjid sama dengan membersihkan hatinya. Bahwa suatu hari jika Allah menghendaki, ia akan bisa mondok dan belajar di pesantren seperti gadis-gadis beruntung lainnya. Mbah Darsi, meski sudah tua dan sering sakit-sakitan, selalu menyambut Salma dengan teh hangat setiap pulang dari masjid. Mereka makan seadanya, kadang nasi tiwul, kadang singkong rebus, tapi wajah Salma selalu berseri. Seolah kehidupan yang sederhana itu sudah cukup baginya untuk bahagia. Ngaji terus, Nduk? Tanya Mbah Darsi suatu malam saat Salma menyusun kitab-kitab kecilnya. Iya, Mak. Ustadz Tamrin ngajinya enak, saya juga belajar bersihin masjid. Lumayan, nanti bisa bantu-bantu pondok kalau jadi mondok. Mbah Darsi hanya bisa mengangguk pelan, memandangi anak gadisnya yang tak pernah mengeluh meski hidup mereka keras. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar Allah menjaga Salma dari tingkah laku jahat manusia. Karena ia tahu, hati yang bersih pun kadang tak cukup untuk membuat dunia berlaku adil. Dan malam itu, angin meniup daun-daun jati yang gugur di halaman. Sementara di masjid kecil yang baru saja dipel lantainya oleh Salma, sunyi menggantung di antara cahaya lampu templok dan harum sajadah. Tak ada yang tahu bahwa ketulusan gadis itu kelak akan diuji oleh kedengkian yang menyaru sebagai kebaikan. Tapi untuk malam ini, Salma tidur dengan tenang, menyimpan cita-citanya dalam doa yang lirih dan tulus. Hamidah berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mengenakan kerudung warna merah muda yang baru dibelikan ibunya minggu lalu dari pasar Wage. Tangannya memukul sedikit bedak ke pipi, lalu mematut-matut dirinya. Bibirnya mengerucut kecil, bukan karena tak suka penampilannya, tapi karena merasa belum cukup manis untuk menarik perhatian Ustadz Tamrin. Hari itu Jumat sore dan pengajian di Masjid Al-Ikhlas akan segera dimulai. Tapi yang membuat jantung Hamidah berdebar bukanlah ayat-ayat Al-Quran yang akan dibahas, melainkan siapa yang mengajarkan. Ustadz muda yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi imam dan guru ngaji di desa mereka. Bu, aku duluan ya, teriak Hamidah sembari mengambil sajadah kecil dan mukena dari gantungan pintu. Ibunya hanya mengangguk, terlalu sibuk mengiris bumbu di dapur. Sesampainya di masjid, ia sengaja memilih tempat duduk paling depan, tak jauh dari tempat Ustadz Tamrin biasa duduk saat mengajar. Di sekelilingnya ibu-ibu mulai berdatangan menyapa dengan obrolan ringan tentang cuaca, harga minyak, atau anak yang sakit. Tak lama kemudian Salma datang dengan kerudung abu-abu polos dan langkah pelan. Gadis itu menunduk sopan pada semua orang sebelum duduk di pojok kiri dekat tiang kayu seperti biasa. Tak banyak yang diucapkan, cukup senyum dan salam. Lalu membuka mushaf kecilnya dan menunduk khusyuk. Hamidah melirik sejenak. Ia tak pernah terang-terangan membenci Salma, tapi rasa tak nyaman itu terus tumbuh tiap kali melihat gadis itu. Kenapa Ustadz Tamrin lebih sering memuji Salma? Kenapa sih? Saat Salma bertanya, Ustadz Tamrin selalu menanggapi dengan senyum hangat. Sementara saat Hamidah bertanya, ia hanya menjawab singkat dan kembali menunduk. Dari balik jilbabnya, Hamidah mulai menaruh prasangka. Pengajian sore itu membahas tentang adab perempuan dalam Islam. Ustadz Tamrin bicara lembut, penuh hikmah. Sesekali ia menunduk membaca catatannya.
sesekali menatap para jamaah dengan mata jernih. Dan saat matanya tanpa sengaja bertemu mata Hamidah, gadis itu buru-buru menunduk, menahan senyum. Setelah pengajian usai, ibu-ibu rame-rame berkemas. Sebagian pamit lebih dulu, sebagian lainnya berbincang sejenak di serambi masjid. Seperti biasa, Salma tetap tinggal, membantu menyapu dan merapikan mukena. Hamidah memperhatikan dari balik jendela. Kenapa sih harus sok-sokan bantu-bantu? Pikirnya dengan kesal. Dalam hatinya, Hamidah mulai menyusun narasi yang tidak-tidak. Ia merasa Salma hanya mencari perhatian, pura-pura suci, pura-pura rajin. Tapi toh semua orang bisa lihat betapa sering Ustadz Tamrin dan Salma berdua di masjid setelah pengajian usai. Padahal katanya perempuan gak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Gumam Hamidah pelan, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Salma tidak pantas. Tapi tidak ada yang menyahut, karena gumaman itu hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan dalam diam, rasa iri itu pun berubah menjadi rasa ingin memiliki. Hamidah mulai sering membayangkan bagaimana rasanya menjadi istri seorang ustadz, mengenakan gamis syar'i, berjalan di samping suami dengan penuh wibawa, disalami ibu-ibu jamaah dengan hormat. Namun semua itu runtuh saat tanpa sengaja ia mendengar obrolan Ustadz Tamrin dengan kepala dusun. Mereka duduk di beranda masjid setelah acara gotong royong membersihkan lingkungan. Iya Pak, insya Allah akhir tahun ini saya sedang ta'aruf dengan putri Kiai Hasan dari pondok, kata Ustadz Tamrin tenang. Alhamdulillah Ustadz, cocok anak pondokan, apalagi putri Kiai. Pasti sudah siap lahir batin. Amin Pak. Saya hanya minta doa agar lancar semuanya. Hamidah tercekat, dadanya seolah ditekan dari dalam. Ia melangkah pergi sebelum Ustadz Tamrin sadar. Ia mendengar. Air matanya hampir menetes, tapi ia tahan. Ia tak ingin terlihat rapuh. Sepanjang jalan pulang, matanya kosong, hatinya gamang. Impian yang selama ini ia bangun dalam diam ternyata sia-sia. Ustadz Tamrin sudah punya calon, dan lebih buruknya lagi bukan Salma, bukan juga dirinya, tapi gadis dari pondok lain yang bahkan belum pernah muncul di desa ini. Namun rasa kecewa itu tidak menjadi pelajaran. Ia tidak lantas berserah, justru hatinya menolak kalah. Ia mulai menyusun rencana kecil di dalam pikirannya. Kalau aku nggak bisa dapatkan Ustadz, setidaknya Salma juga nggak boleh mendapatkannya. Sejak saat itu, cara pandang Hamidah terhadap Salma berubah total. Senyuman Salma dianggap sindiran, ketulusannya dianggap kepura-puraan. Bahkan saat Salma mengucapkan salam dengan tulus, Hamidah membalas setengah hati. Kadang hanya dengan anggukan kecil atau lirikan sinis. Namun bagi Salma, perubahan Hamidah tidak serta-merta membuatnya menjauh. Ia tetap bersikap baik, bahkan sering mengajak Hamidah duduk bersama jika pengajian belum mulai. Tapi Hamidah mulai sering menghindar. Iya, bentar ya, aku duduk sama Bu Lilik dulu, kata Hamidah suatu sore, berpura-pura mencari tempat lain. Dan dari tempat duduk barunya itu, ia kembali mengamati, mengukur setiap gerak Salma. Iri itu tak kunjung surut. Di kamarnya malam-malam Hamidah terisi oleh lamunan panjang. Di atas sajadah, ia bukan mendoakan kebaikan, melainkan mempertanyakan kenapa takdir tak berpihak padanya. Kalau Salma bisa dekat dengan Ustadz Tamrin, aku juga harus bisa. Atau dia juga gak boleh terlalu tinggi mengangkat kepala. Aku akan buat dia jatuh sekali saja. Suara azan Isya menggema dari kejauhan, memecah lamunan yang mulai berubah menjadi bisikan kelam. Tapi Hamidah tidak segera bangkit. Ia duduk diam di pojok kamarnya, dan malam pun menyelimuti desa.
dengan keheningan yang samar menyimpan amarah. Sejak awal bulan Rajab, desa mulai dipenuhi semangat baru. Warga sibuk mempersiapkan acara Isra Mi'raj yang setiap tahun dirayakan di masjid. Tenda-tenda kecil mulai dipasang di halaman masjid. Anak-anak remaja latihan rebana di sore hari, dan ibu-ibu mengatur giliran memasak untuk malam puncak perayaan. Suasana desa menjadi lebih hidup. Dalam rapat panitia kecil yang diadakan selepas pengajian Jumat, Ustadz mengusulkan satu nama untuk menjadi pembawa acara malam Isra Mi'raj. Ia bicara tenang seperti biasa, tapi nada suaranya terdengar mantap. Saya ingin usul, bagaimana kalau tahun ini yang jadi MC itu Salma? Dia tenang, sopan, dan suaranya enak didengar. Beberapa ibu-ibu langsung mengangguk setuju. Iya Pak Ustadz, cocok dia. Salma itu anaknya kalem, gak kayak remaja zaman sekarang. Lagi pula dia juga rajin bantu bersihin masjid. Masa gak dikasih kepercayaan sekali-kali? Di sudut ruangan, Hamidah yang turut hadir dalam rapat hanya menunduk. Bibirnya mengatup rapat, tangannya meremas jilbabnya sendiri. Suara para ibu yang memuji Salma terasa seperti cambuk di punggungnya. Padahal dalam hatinya, dialah yang ingin berdiri di atas panggung itu. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia juga pantas. Ia ingin didampingi, dipuji, dan secara diam-diam ingin membuat Ustadz melihat bahwa ada yang lebih dari sekedar Salma yang kalem. Namun semua rencana itu runtuh seketika hanya dengan satu kalimat singkat dari Ustadz Tamrin. Dan seperti biasa, Salma menerimanya dengan wajah penuh syukur, tanpa sedikit pun kesan menyombongkan diri. Aku gak nyangka bakal dipilih Mbak, tapi ya insya Allah aku belajar dulu, ujar Salma ketika Hamidah bertanya dengan senyum palsu. Sore itu Hamidah tersenyum tipis. Wah, selamat ya, berarti kamu bakal tampil di depan warga sedesa. Iya, aku deg-degan, takut salah ngomong. Tenang aja, kamu pasti bisa kok, jawab Hamidah. Suaranya manis, tapi hatinya getir. Hari sebelum acara, Hamidah mulai merancang rencana yang ia tahu tak akan pernah dia akui sebagai kejahatan. Ia pergi ke warung milik Bu Sarmi di ujung desa. Bu, punya jamu yang bikin lancar buang air besar enggak? Tanyanya sambil berpura-pura tertawa. Buat siapa Hamidah? Ada Bu, sepupuku. Susah banget buang air, katanya butuh yang kuat. Bu Sarmi memberikan sebotol kecil ramuan cair berwarna coklat. Ini jamu kampung, pahit tapi campur aja sama teh atau makanan biar nggak terasa. Malam sebelum acara Isra Mi'raj, para panitia muda berkumpul di serambi masjid untuk menyiapkan konsumsi. Hamidah datang membawa beberapa kotak jajanan dan teh manis dalam gelas plastik. Semua tersenyum, termasuk Salma yang tengah menghafal urutan acara di bawah lampu gantung. Ini aku bawa jajanan, cobain Salma. Ada kue talam, aku bikin sendiri, kata Hamidah menyodorkan kotak kecil. Salma tersenyum tulus. Wah, makasih Hamidah, kamu baik banget. Kata-kata itu terasa seperti belati bagi Hamidah. Tapi ia hanya tersenyum dan duduk di sebelah Salma, memperhatikan gadis itu menyuap satu kue dengan penuh rasa syukur. Malam pun berlalu dan acara Isra Mi'raj akhirnya tiba. Masjid dan halaman depannya sudah dipenuhi warga. Anak-anak berlarian, para bapak duduk di deretan kursi bambu, dan ibu-ibu sibuk membagikan air mineral dan kipas tangan dari kertas. Ustadz Tamrin di deretan depan mengenakan jubah putih. Wajahnya tenang, tak tahu apa yang akan terjadi. Salma yang telah mempersiapkan diri berhari-hari berdiri di balik tirai kecil di samping mimbar. Jantungnya berdebar, tapi ia sudah hafal seluruh susunan acara. Ia hanya tinggal menunggu tanda dari panitia. Namun 5 menit sebelum naik panggung, tiba-tiba perutnya terasa mulas. Salma menahan nafas,
keringat dingin mulai keluar. Ia berusaha berdiri tegak, tapi sakitnya menusuk tiba-tiba. "Maaf, saya ke kamar mandi dulu," katanya panik pada salah satu panitia. Ia berlari kecil ke arah kamar mandi belakang masjid. Beberapa menit berlalu. Lalu 5 menit, 10 menit, panitia mulai panik. Warga mulai resah, acara tak juga dimulai. Di dalam kamar mandi, Salma duduk lemas, wajahnya pucat. Ia muntah beberapa kali dan tak mampu berdiri. Perutnya seolah diaduk-aduk dari dalam. Hamidah yang pura-pura ikut mencari Salma justru tersenyum samar di balik tirai. "Maaf, acara pembukaan akan digantikan oleh saudari Hamidah," kata salah satu panitia akhirnya setelah Salma dinyatakan tak sanggup. Hamidah melangkah naik ke mimbar dengan langkah anggun, membawa catatan kecil yang sejak awal telah ia siapkan. Karena ia tahu ia akan berdiri di sana malam ini. Ia membuka acara dengan suara lantang, senyum lebar dan sorot mata yang penuh kemenangan. Warga desa bersorak pelan. Beberapa memuji keberanian Hamidah, tapi tak ada yang tahu bahwa pembawa acara sebenarnya malam itu sedang menggigil sendirian di kamar mandi, menahan sakit yang tak semestinya ia rasakan. Dan malam Isra Mi'raj yang seharusnya jadi malam berkah berubah menjadi panggung diam-diam bagi kebohongan dan kecemburuan. Namun Salma tidak tahu dan tidak curiga. Ia hanya menangis lirih, menyalahkan dirinya sendiri karena tak kuat. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada tangan yang sengaja membuatnya jatuh. Tangan yang tadi siang sempat menawarinya kue sambil tersenyum. Sejak malam Isra Mi'raj itu, tubuh Salma tak pernah benar-benar pulih. Mulas di perutnya masih sering datang, mendadak seperti badai yang datang dari langit terang. Ia menjadi lemah, mudah pusing, dan setiap makan sedikit saja lambungnya memberontak. Hari-harinya kini lebih banyak dihabiskan di atas tikar pandan tua di dalam bilik kecil rumahnya. Kadang ia mencoba bangun dan membantu Mbah Darsi memetik daun singkong atau menyapu halaman. Tapi tubuhnya seolah tak mengizinkan. "Salma, istirahatlah dulu nduk, nanti tambah parah," kata Mbah Darsi lembut sambil menyuapkan bubur jagung. Salma hanya tersenyum tipis, matanya basah. "Aku gak mau ngerepotin emak." "Sudah dari dulu kita saling repot satu sama lain, Dok. Gak usah mikir gitu." Kabar sakitnya Salma cepat menyebar ke seluruh pelosok desa. Mula-mula dari mulut ke mulut, lalu masuk dalam bisik-bisik jemaah pengajian. Tapi berbeda dari gosip-gosip yang kejam yang biasa melanda desa. Kabar sakitnya Salma justru mengundang empati. "Bocah sebaik itu kok bisa sakit begitu ya?" ujar Bu Utami kepada tetangga. "Jangan-jangan masuk angin berat. Soalnya malam Isra Mi'raj dia kayaknya panik banget." "Iya, padahal dia udah latihan jadi MC loh. Aku lihat sendiri, catatan acaranya rapi banget." Ucapan-ucapan itu sampai juga ke telinga Ustadz Tamrin. Dan di hatinya terselip rasa bersalah. "Seharusnya aku menengoknya sejak hari pertama," katanya pada Bu Yahya, salah satu pengurus pengajian. "Ayo Ustadz, kita jenguk bareng ibu-ibu, sekalian bawa sembako," jawab Bu Yahya. "Anaknya baik, jangan sampai dia merasa dilupakan." Sore itu rombongan ibu-ibu pengajian datang ke rumah Salma. Mereka membawa kantong-kantong plastik berisi beras, telur, minyak goreng, sabun, bahkan beberapa bungkus susu pupuk. Ustadz Tamrin ikut serta mengenakan baju koko abu dan peci hitam. Saat melangkah ke halaman rumah Mbah Darsi, ia menatap sekeliling dengan pelan. Rumah itu kecil, berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, tapi bersih dan rapi. Mbah Darsi terkejut melihat tamu sebanyak itu. Ia keluar dari dapur terkopoh-kopoh. "Astagfirullah, ini ramai banget, ada apa toh Bu?" "Kami mau jenguk Salma, Mak. Dengar-dengar katanya sakit." "Mana dia?" Wajah Mbak Darsi langsung memerah, bukan karena marah, tapi haru.
Matanya basah, tangannya bergetar, menahan rasa yang sulit diucapkan. Ia mempersilahkan tamu-tamu itu masuk ke ruangan tengah, tempat Salma berbaring. Salma sendiri terperanjat. Ia buru-buru merapikan kerudungnya dan berusaha duduk walau tubuhnya masih terasa berat. "Assalamualaikum Salma," sapa Ustadz dengan lembut. "Waalaikumsalam Ustadz. Ibu-ibu, jangan paksakan diri duduk, Nduk. Kami cuma mau lihat keadaanmu," ujar Bu Yahya sembari menepuk tangan Salma. "Kami bawa sedikit makanan dan kebutuhan rumah. Jangan sungkan ya." Salma nyaris tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh begitu saja. "Matur nuwun, saya nggak nyangka panjenengan semua repot-repot datang." "Jangan begitu Salma, kamu itu seperti anak kami juga." "Iya, kamu selalu bantu bersih-bersih masjid. Kami semua sayang sama kamu, Nduk." Mak Darsi berdiri di belakang pintu, menyeka air mata diam-diam. Seumur hidupnya belum pernah rumah ini didatangi begitu banyak orang dalam satu waktu. Ia merasa seolah-olah Allah menunjukkan bahwa hidup miskin bukan berarti tidak dihargai. Ustadz Tamrin duduk bersila di ujung tikar. Matanya menatap Salma dengan iba. "Salma, kamu harus istirahat yang cukup. Kalau butuh obat bilang saja sama Bu Yahya. Insya Allah kami bantu." "Iya Ustadz, terima kasih banyak. Saya cuma belum kuat makan, masih sering sakit perut." Ustadz Tamrin mengangguk. Dalam diamnya ada tanya yang belum ia ungkap. Ia belum tahu alasan sebenarnya kenapa Salma bisa sakit mendadak malam itu. Ia sempat mengira Salma hanya gugup, tapi melihat tubuh kurusnya yang makin lemah, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Setelah sekitar setengah jam berbincang, ibu-ibu mulai pamit. Mereka meninggalkan rumah dengan janji akan kembali mengantar makanan besok atau lusa. Sebelum pulang, Ustadz Tamrin menghampiri Mbah Darsi. "Mbah, saya pamit. Tapi kalau perlu bantuan, jangan ragu bilang yo Mbah." "Iya nak Tamrin, matur nuwun sanget. Sampean masih ingat anak saya? Gusti Allah sing bales." Mereka menjabat tangan. Ustadz Tamrin sempat menoleh lagi ke dalam rumah, melihat Salma yang sudah tertidur. Nafasnya pelan, seperti anak kecil yang baru saja lega setelah menangis. Senja pun turun pelan-pelan, menyelimuti desa dengan cahaya lembut. Tapi di hati Salma, meski tubuhnya sakit, sore itu terasa hangat. Ia merasa tidak sendiri, ia merasa dicintai. Namun di ujung desa, dari balik jendela rumah panggung yang remang, ada satu mata yang mengintai dari celah tirai. Hamidah duduk di teras rumahnya, memeluk lutut dan menatap jalanan desa yang lenggang. Angin sore mengibaskan ujung kerudungnya, tapi hatinya terasa pengap. Dari kejauhan ia melihat rombongan ibu-ibu berjalan sambil membawa tas plastik kosong. Sisa menjenguk Salma yang sakit. Ia menggigit bibir bawahnya pelan. Lagi-lagi dia yang dikasih perhatian. Ustadz Tamrin juga ikut. Gumamnya lirih, penuh getir. Malam itu Hamidah tak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk seolah seluruh tubuhnya dihuni suara-suara yang terus-menerus mengungkit satu fakta. Salma kembali jadi pusat perhatian. Padahal seharusnya semua sudah selesai di malam Isra Mi'raj. Ia sudah memastikan Salma tak bisa tampil, sudah membuat gadis itu meringkuk di kamar mandi. Sementara ia, Hamidah, berdiri di mimbar dan memimpin acara. Tapi entah bagaimana, Salma kembali memikat hati orang-orang, bahkan saat ia lemah dan terbaring. Yang lebih menusuk lagi, Ustadz Tamrin, laki-laki yang diam-diam diidamkan Hamidah, datang menjenguk, membawa sembako, membawa simpati, membawa semua hal yang harusnya untuk dirinya. Dia pura-pura sakit, bisik hatinya. Pura-pura polos, pura-pura lemah, biar dikasihani. Beberapa hari kemudian, Hamidah mulai menyusun rencana baru. Tapi bukan rencana dengan ramuan atau makanan seperti sebelumnya.
Kali ini ia bermain di wilayah yang lebih berbahaya. Pagi itu Hamidah menyusul dua ibu-ibu yang sedang menyapu halaman masjid, Bu Robiah dan Bu Lili. Bu, sapanya pelan. Dengar-dengar Ustadz datang ke rumah Salma. Iya, Bu Robiah mengangguk. Waktu itu kita bareng semua ke sana. Kasihan anak itu, makin kurus, sakit gak sembuh-sembuh. Hamidah menunduk sejenak lalu berkata lirih, seperti sedang bingung memilih kata. Saya cuma gak enak ngomongnya, Bu. Tapi kalau laki-laki bujang sering ke rumah gadis, ya kita sebagai perempuan ngerti lah ya, Bu. Bu Lili memandangnya dengan alis terangkat. Maksudmu apa, Hamidah? Hamidah mengangkat tangan. Saya gak nuduh siapa-siapa, tapi warga tuh udah pada ngomongin Ustadz Tamrin kesana malam-malam. Padahal jelas-jelas Ustadz Tamrin hanya ikut rombongan sore hari bersama ibu-ibu. Tapi karena disampaikan dengan cara yang samar dan seolah tak ingin menyebarkan fitnah, ucapan Hamidah justru lebih meyakinkan. Esoknya Hamidah duduk di warung Bu Sarmi, pura-pura membeli kerupuk, tapi menyisipkan obrolan yang sama pada ibu-ibu yang mampir, bahwa Salma terlalu sering berduaan di masjid dengan Ustadz Tamrin, bahwa mereka terlihat terlalu dekat, bahwa mungkin Salma punya maksud tertentu, dan seperti bara yang ditiup terus-menerus, kabar itu mulai menyebar. Bukannya aku nuduh ya, tapi anak muda sekarang itu pintar-pintar bungkus akhlak. Di depan manis, di belakang siapa tahu. Padahal dulu aku kasihan sama Salma. Sambung Bu Narsi. Tapi kalau gosip ini benar ya keterlaluan. Masa ngajinya dipakai buat deket-deketin Ustadz? Yang awalnya hanya bisikan, kini tumbuh menjadi desas-desus. Yang awalnya hanya kecurigaan samar, mulai terdengar seperti kebenaran. Hamidah tersenyum samar setiap mendengar percakapan itu. Ia tidak pernah secara langsung mengatakan Salma tidak baik. Ia hanya melempar tanya, menyisipkan kemungkinan, dan menyuguhkan keraguan. Ia paham, kadang kecurigaan lebih tajam daripada tuduhan. Salma sendiri tidak menyadari bahwa namanya mulai menjadi buah bibir. Setelah kondisinya mulai membaik, ia mencoba kembali ke masjid. Meski belum sehat seperti dulu, tapi kini ada sesuatu yang berubah. Saat ia lewat di antara para ibu yang sedang mengobrol di serambi, suara mereka tiba-tiba mengecil. Senyum mereka terasa dipaksakan. Ada sorot mata aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seperti curiga, seperti sinis. Salma merasa asing di tempat yang selama ini ia cintai. Setelah sholat maghrib berjamaah, ia hendak membereskan mukena dan sajadah seperti biasa. Tapi Bu Narsi buru-buru melarang. Udah Salma, gak usah repot-repot, kita bisa sendiri kok. Salma terdiam. Dulu para ibu justru selalu memintanya untuk membantu, bahkan berebut menyuruhnya membersihkan rak Al-Quran atau menyapu bagian belakang. Sekarang ia seperti tamu tak diundang. Ia melangkah keluar dari masjid dengan hati berkecamuk. Di rumah Mbak Darsi mulai curiga melihat perubahan di wajah anaknya. Ada apa, Nduk? Salma menggeleng. Gak apa-apa, Mak. Tapi air mata yang menetes diam-diam di bawah lampu templok malam itu bicara lebih banyak daripada kata-kata. Salma tahu ada sesuatu yang berubah, tapi ia tak tahu dari mana asalnya. Beberapa hari kemudian, sebuah bisik pelan di belakang masjid terdengar oleh Bu Yahya yang diam-diam sedang menyapu bagian dalam. Kata Bu Robiah, Salma itu sering manggil-manggil Ustadz buat bantu bersih-bersih. Ya kan aneh, masa gak bisa nyapu sendiri? Mana ustadznya bujang pula. Ya kalau digodain siapa yang tahu. Bu Yahya mendekat dan menegur dengan tajam. Hei kalian, ngomong apa barusan? Kalian itu gak takut dosa apa? Dua ibu itu kaget. Mereka terkesiap, meminta maaf lalu cepat-cepat pergi.
Tapi Bu Yahya tahu bisik semacam itu tak akan pernah berhenti hanya karena satu teguran. Ia tahu betul dalam sebuah desa fitnah yang dilempar dengan wajah manis akan lebih dipercaya daripada kebenaran yang diucapkan dengan jujur. Dan ia punya firasat semua ini berawal dari satu orang, Hamidah. Ustadz Tamrin sendiri mulai merasa janggal. Saat ia memberi ceramah, beberapa jamaah perempuan tak lagi memandangnya seperti dulu. Bahkan ada yang buru-buru pulang setelah selesai sholat tanpa bersalaman atau bertanya seperti biasanya. Ia tahu ada sesuatu yang sedang mengendap di desa ini. Dan satu nama selalu muncul dalam benaknya, Salma. Gadis yang dulu dipuji karena ketulusannya, kini mendadak dijauhi tanpa sebab, tanpa bukti. Hanya karena kata-kata yang ditiupkan diam-diam seperti racun di bawah langit desa yang kelabu. Hamidah kembali duduk di teras rumahnya. Senja menetes di ujung atap. Dan ia menyesap teh manis dengan tenang. Aku gak perlu ngapa-ngapain, bisiknya pada diri sendiri. Asal dia jatuh, aku tenang. Tapi di dalam hatinya, yang tenang justru makin riuh. Karena dengki, meski sudah mendapat panggungnya, tak pernah benar-benar kenyang. Hari itu Jumat sore, seperti biasa. Pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas baru saja selesai. Para jamaah perlahan meninggalkan ruangan. Sebagian masih sempat bergosip ringan di serambi. Sebagian lainnya langsung pulang membawa sajadah dan keranjang belanja mereka. Namun kali ini satu hal terasa berbeda. Tak ada lagi wajah yang menyapa Salma. Tak ada lagi senyum ramah dari ibu-ibu pengajian. Hanya tatapan dingin, sinis, penuh tuduh. Salma tetap diam. Ia menunduk menyapu lantai masjid perlahan dengan sapu lidi panjang. Debu-debu halus tersapu ke sudut, tapi yang menyesakan adalah bisikan-bisikan pelan yang jelas diarahkan padanya. Masih aja berani datang, gumam Bu Narsi. Padahal udah jelas, masa enggak malu? Timpal Bu Robiah. Sengaja dilontarkan agak keras agar terdengar. Salma menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata. Tapi dadanya sesak. Ia ingin bertanya, ingin menjelaskan bahwa semua itu tidak benar, bahwa hanya ingin membantu, bahwa ia tak pernah bermaksud buruk, tapi pada siapa ia bisa bicara. Semua orang kini menjauh, ia hanya mendengar dari balik dinding masjid, dari serambi, dari warung sebelah yang setiap kali ia lewati, mendadak hening lalu tertawa. Mereka bilang ia menggoda Ustadz Tamrin, berani berduaan di masjid, bahkan menyebar cerita bahwa ia berzina di rumah ibunya sendiri. Fitnah itu membesar, disiram oleh mulut-mulut yang tak merasa bersalah, dipelihara oleh diamnya orang-orang baik yang memilih tak ingin ikut campur. Sore itu Ustadz Tamrin kebetulan masih duduk di masjid menyusun kitab-kitab tafsir. Saat melihat Salma menyapu dengan mata sembab, ia mendekat perlahan. Salma mendongak, matanya merah. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Ia buru-buru mengusapnya dengan ujung kerudung. Maaf Ustadz, saya gak kuat. Katanya hampir berbisik. Kenapa kamu menangis? Salma menggeleng, tapi tangisannya meledak. Mereka bilang, saya perempuan tidak baik Ustadz. Saya ganggu. Saya difitnah. Ustadz Tamrin terdiam, matanya menatap gadis itu dengan iba. Ia tahu betul Salma bukan seperti yang orang-orang bicarakan. Tapi ia juga tahu di desa kecil seperti ini, fitnah lebih cepat berkembang daripada kebenaran. Kamu sabar ya, biarkan Allah yang membuktikan. Jangan hilang arah karena ucapan manusia. Salma mengangguk kecil, meski wajahnya masih basah. Jangan datang ke masjid dulu kalau itu membuatmu makin disakiti. Tapi jangan berhenti berdoa. Allah tahu niatmu. Senja mulai turun ketika Salma berjalan pulang, menyusuri jalan setapak yang melintas kebun bambu.
Ia tak tahu bahwa sore itu akan menjadi sore terakhir dalam hidupnya. Di tengah jalan tiba-tiba 3 orang perempuan muda dan 2 lelaki parubaya menghadangnya. Wajah mereka keras, mata mereka merah. Entah karena marah atau karena racun dari gosip yang telah mengakar. "Kamu dari masjid ya?" Salah satu dari mereka bertanya tajam. Iya bu," jawab Salma gugup. "Kamu gak tahu malu, masih aja datang ke rumah ibadah setelah ngelakuin hal kayak gitu." "Apa maksudnya bu?" Suara Salma gemetar. "Kamu ganggu Ustadz, kamu pura-pura suci, padahal Ustadz Tamrin itu laki-laki terhormat. Jangan dikotori." "Enggak, saya enggak." Tamparan mendarat di pipi Salma. Tubuhnya terhuyung ke belakang. "Aku lihat sendiri, kamu berduaan di serambi masjid. Aku tahu kamu pakai air mata buat narik simpati." Salma menangis. "Demi Allah, saya nggak pernah." Tapi mereka tak peduli. Salah satu lelaki menyeretnya ke pinggir kebun. Salma berteriak, namun jalan kecil itu sunyi. Tak ada yang lewat. Burung-burung bahkan sudah kembali ke sarangnya. "Beri aja dia pelajaran, biar cerah." "Apa kalian sadar? Kalian sedang zalim." Suara itu menggema dalam hati Salma. Namun tak satu pun dari mereka mau mendengar. Salah satu dari mereka menyiramkan bensin dari botol plastik kecil ke ujung kerudung Salma. Salma menjerit dan memohon, "Bu, Pak, tolong saya belum sholat maghrib." Namun lidah-lidah api lebih cepat dari doa yang belum selesai dilafazkan. Korek dinyalakan dan dalam sekejap tubuh Salma dilahap nyala api. Ceritanya menggema di antara batang bambu, menembus langit sore yang memerah. Ia mengeliat, meronta, mencoba meraih udara, tapi kobaran itu tak memberi ampun. Perempuan-perempuan itu mundur dengan mata yang membelalak. Sementara 2 lelaki segera kabur ke arah dusun bawah. Tak ada satupun dari mereka yang berusaha memadamkan api. Mereka hanya berdiri dan menyaksikan. Warga baru tahu beberapa jam kemudian setelah seorang anak kecil yang mencari layangan menemukan tubuh hangus di balik ilalang. Tubuh itu sudah tak bisa dikenali, tapi kain gamis yang melekat dan gelang kayu kecil di pergelangan tangan kiri membuat Mbah Darsi langsung tersungkur saat dipanggil ke lokasi. "Anakku, Gusti, anakku!" Teriakannya mengguncang seluruh dusun. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa menangis, beberapa syok, dan beberapa hanya diam. Diam karena dalam hati mereka tahu mereka turut bersalah. Langit desa mendung pekat ketika jasad Salma yang sudah hangus dibawa ke rumah Mbah Darsi. Tak ada sirine, tak ada pengawalan aparat, hanya warga desa. Beberapa warga merasa bersalah, beberapa lainnya sekedar ingin menyaksikan, dan segelintir yang benar-benar masih punya hati. Kain kafan yang membungkus tubuh Salma hampir tak bisa menyembunyikan bekas luka bakar yang melekat pada daging dan tulangnya. Wangi hangus yang menusuk masih terasa meski tubuh itu sudah dibersihkan sebaik mungkin oleh para relawan. Ketika jenazah dibaringkan di ruang tengah rumah panggung yang reot itu, Mbah Darsi tersungkur. Ia tidak menangis dengan suara melengking seperti ibu yang kehilangan anaknya di sinetron. Tangisannya lirih, menyayat, merayap perlahan dari dada hingga ujung lidah, tapi tak keluar dalam bentuk suara. Hanya tubuh rentah itu yang menggigil hebat dan matanya yang kosong menatap kain kafan itu seolah tak percaya. "Salma, duh, anakku, dosa apa yang kau perbuat sampai dibakar seperti kayu lapuk?" Suara Paro itu pecah akhirnya, diiringi isak tangis yang begitu pelan, tapi menyayat siapapun yang mendengarnya. Warga yang hadir hanya bisa menunduk. Beberapa dari mereka menangis diam-diam.
Sebagian lain memeluk tubuh sendiri, menahan rasa bersalah yang entah datang dari mana. Tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan Mbah Darsi, tidak satupun. Sebab semua tahu Salma tidak bersalah. Kebencian lebih cepat menyulut tangan daripada logika. Dan sekarang seorang gadis baik sudah menjadi abu karena lidah-lidah yang tak tahu malu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sederhana. Hanya beberapa tetangga dekat yang ikut membantu menggali tanah. Di pemakaman kecil di samping rumah, seorang lelaki tua, Pak Karto, membaca doa perlahan. Suaranya bergetar. Ustadz Tamrin datang, wajahnya pucat, matanya cekung. Jubah putihnya hari itu tak mampu menyembunyikan gemetar di jarinya. Ia berdiri di samping liang lahat, menatap tubuh Salma yang diturunkan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Baginya, Salma adalah gadis polos yang tulus. Ia tak pernah melihat ada yang mencurigakan dalam sikapnya. Tapi entah bagaimana, dalam waktu sekejap saja, satu desa percaya bahwa Salma kotor dan layak dibakar hidup-hidup. Usai pemakaman, Ustadz Tamrin mendekati Mbah Darsi yang duduk lemas di teras rumah. "Mbah, saya minta maaf. Saya tak bisa melindungi Salma. Saya terlalu lambat melihat semuanya." Mbah Darsi menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka jiwa, bukan luka tubuh. "Kamu bukan Tuhan, nak. Kamu gak bisa jaga semua manusia. Tapi mereka yang memfitnah, yang membakar, mereka masih hidup. Masih bisa makan, tidur, tertawa. Sedangkan anakku, bahkan wajahnya saja sudah tak bisa kulihat lagi." Suasana hening, hanya suara angin dan daun bambu yang bergesekan di kejauhan. Ustadz Tamrin menunduk dalam, wajahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari rasa bersalah. Ia tahu kehadirannya di desa ini bukan lagi cahaya, tapi justru menjadi alasan fitnah semakin meluas. Entah siapa yang memulai, tapi dirinya ikut terbakar dalam arus fitnah itu. Beberapa hari kemudian ia memutuskan untuk pulang ke desa asalnya. Ia mengemasi kitab-kitabnya, meninggalkan pesan pada pengurus masjid agar mencari pengganti. "Maafkan saya takut kehadiran saya justru membuat luka ini semakin dalam." Setelah kepergian Ustadz Tamrin, suasana desa kembali seperti biasa. Tapi bukan tenang, melainkan sepi yang aneh. Tak ada lagi anak-anak remaja yang latihan rebana di sore hari. Ibu-ibu pengajian tak lagi ramai di masjid. Banyak dari mereka yang mendadak rajin ke sawah, menghindari tatapan sesama warga. Namun bagi Mbah Darsi, dunia sudah tak sama. Ia duduk di setiap pagi di tikar pandan di depan rumah, menatap tanam makam anaknya yang masih basah. Matanya sayu, tubuhnya mengurus. Ia tak banyak bicara lagi. Makan hanya kalau diingatkan tetangga. Tidur pun jarang. Kadang terdengar ia berbicara sendiri. "Salma, Nduk, mak nggak tahu harus apa. Mak nggak punya siapa-siapa, Nduk. Ustadz Tamrin sudah pergi. Orang-orang yang membunuhmu masih bisa tertawa, Nduk. Ini bukan dunia yang mak kenal lagi." Ia memeluk baju terakhir milik Salma, baju gamis biru pudar yang biasa dikenakan saat mengaji. Bau asap masih tertinggal di serat kainnya, dan setiap ia menciumnya, dada Mbah Darsi seperti ditusuk-tusuk. Air matanya kering, tapi jiwanya tak pernah berhenti menangis. Beberapa tetangga seperti Bu Yahya dan Pak Karto masih kadang datang mengantar makanan atau sekedar duduk menemani. Tapi Mbah Darsi semakin sering menolak. "Biar saya sendiri. Saya pengen bicara sama anak saya, walau cuma lewat angin." Bu Yahya tahu jiwa perempuan tua itu sedang retak, bukan karena kemiskinan, tapi karena kehilangan yang tak mendapat keadilan. Hari-hari berlalu, tidak ada yang menyentuh kasus kematian Salma. Warga memilih diam, tidak ada laporan ke polisi, tidak ada penyelidikan. Semua berlindung di balik dalih. "Kami tak tahu siapa pelakunya.
Tapi dalam hati masing-masing mereka tahu, mereka hanya tak ingin berurusan, mereka hanya ingin tenang. Namun Mbah Darsi tak bisa menerima itu. Ia duduk malam demi malam di samping makam anaknya. Tangan keriputnya menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak selalu melafalkan zikir. Kadang hanya gumaman lirih, "Ya Allah, kalau hamba tidak mampu mencari keadilan, biarlah Alam-Mu yang turun tangan, ya Allah." Dan malam itu di bawah langit pekat tanpa bintang, di dalam rumah panggung yang hampir roboh, seorang ibu tua bernama Darsi memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tak punya kekuasaan, tak punya harta, tapi ia punya luka. Dan luka itu perlahan berubah menjadi nyala. Nyala yang akan mencari jawabannya sendiri. 14 hari sudah berlalu sejak Salma dikuburkan. 14 malam juga Mbah Darsi duduk sendiri di bawah lampu templok di hadapan nisan yang masih basah tanahnya. Setiap malam ia bergumam pelan antara doa dan keluhan, antara ratapan dan janji. Hari demi hari tubuhnya makin kurus dan matanya makin dalam, seperti sumur tua yang menyimpan rahasia masa silam. Desa tampak tenang, tapi dalam hati Mbah Darsi badai bergemuruh. Ia sudah mencoba ikhlas, sudah memaksa diri menerima takdir, tapi keadilan itu seperti bayang-bayang yang tak kunjung datang. Warga yang membakar Salma masih hidup seperti biasa, tertawa, belanja di warung, mengobrol di masjid, seolah tak pernah ada darah yang mereka telan. Mbah Darsi tahu hukum manusia tak akan datang menolongnya. Mereka tak peduli pada ibu miskin yang kehilangan anak semata wayangnya. Maka pada malam ke-14 ia memutuskan, jika langit diam, maka bumi yang akan bicara. Ia menyiapkan satu buntelan kain lusuh dan berangkat sebelum subuh menyusuri jalan setapak yang hanya dilewati orang mencari kayu bakar. Di ujung desa, di balik ladang kering dan rimbunan pohon randu, tinggal seseorang yang jarang disebut, apalagi didatangi, Mbah Rekso. Dukun tua yang katanya hidup menyepi dan bisa berkomunikasi dengan yang tak terlihat. Tak ada yang berani terang-terangan menyebut nama Mbah Rekso. Tapi di antara bisikan malam, orang-orang desa tahu, kalau tak ada jalan lain, dia adalah gerbang terakhir. Mbah Darsi mengetuk pintu gubuk kayu yang hampir roboh itu dengan tangan gemetar. Udara dingin pagi menembus kulitnya, tapi yang menggigil bukan tubuhnya, melainkan hati yang sudah bulat. Pintu terbuka sendiri, berderit lambat. Seorang lelaki renta muncul dari balik kegelapan. Rambutnya gimbal, matanya putih, seperti rembulan keruh, dan suaranya parau, seperti dari perut bumi. Sudah waktunya, katanya seolah sudah tahu siapa yang datang. Mbah Darsi menunduk. Saya ingin anak saya dibela, Mbah. Mbah Rekso duduk di atas tikar rotan. Ia memejamkan mata. Bibirnya bergetar seperti membaca mantra yang hanya dimengerti arwah. Namanya Salmaya, yang dibakar oleh kaum sendiri. Mbah Darsi menahan nafas. Air matanya hampir jatuh lagi, tapi ia tahan. Di hadapan dukun, ia harus kuat. Tidak ada tempat untuk lemah. Saya ingin mereka merasakan seperti yang anak saya rasakan. Mbah Rekso membuka mata. Ada harga yang harus dibayar. Bukan uang, tapi keberanian. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Rekso menunjuk keluar. Kamu harus menggali kubur anakmu sendiri. Ambil secari kain kafannya yang dekat dengan luka api. Ambil abu dari anakmu dan kau tebarkan di rumah-rumah orang yang kau tahu ikut menyebar fitnah dan membakar tubuhnya. Suara itu berat seperti datang dari dalam gua. Tapi Mbah Darsi tak mundur. Tidak ada rasa takut, hanya amarah yang padat seperti batu karang. Kalau saya lakukan semua itu, apa mereka akan mati? Tidak langsung, tapi tubuh mereka akan membusuk.
kulit mereka akan terbakar pelan-pelan. Mereka akan gatal terbakar dari dalam, dan sebagian akan gila sebelum ajal menjemput. Mbak Darsi menggenggam ujung kerudungnya. Lalu jiwa anak saya akan tenang. Itu bukan urusan kita, tapi setidaknya luka hatimu bisa sedikit mengering. Malam itu setelah langit benar-benar gelap dan semua lampu rumah warga padam, Mbak Darsi berangkat ke makam Salma. Ia hanya membawa satu cangkul tua, satu kantong plastik hitam, dan sepotong doa yang tidak ia hafalkan benar. Tanah makam itu masih lunak. Setiap cangkul menghantam, dadanya terasa ikut terguncang. Tapi ia tidak berhenti. Tak boleh berhenti. Setelah hampir 1 jam menggali, peti tipis dari kayu waru itu tampak. Tangannya gemetar ketika membuka pelan tutupnya. Di dalamnya, tubuh Salma sudah berubah bentuk. Tapi Mbak Darsi tak menjerit. Ia hanya memejamkan mata. Dan dengan tangis pelan, ia memotong sehelai kain kafan yang menempel di bagian bahu, bagian yang hangus paling parah. Ia membungkusnya dengan plastik, lalu menutup kembali makam itu seperti semula. Seakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan malam pun kembali sunyi. Malam berikutnya Mbak Darsi membakar kain kafan itu di tungku dapurnya. Api yang membakar tidak menyala terang, tapi aroma gosongnya menembus hingga ke pori-pori. Abu yang tersisa ia simpan dalam botol-botol kecil, dibungkus kain, dan ia sembunyikan di bawah bantal. Setiap tengah malam saat desa terlelap, ia menyelinap keluar. Ia datangi rumah Bu Narsi yang paling keras menyebar gosip. Ia taburkan abu itu di bawah jendela, di teras, dan di pagar bambu. Lalu ke rumah Pak Kadir, laki-laki yang menyeret Salma ke kebun. Ia menaburkan abu itu di sumur, di dapur, di tapak kaki. Begitu seterusnya. Malam demi malam, ia tak butuh banyak kata. Hanya langkah-langkah pelan dan secuil keberanian. Setelah semua rumah yang masuk dalam daftarnya selesai, ia taburi abu. Mbak Darsi kembali ke rumah, duduk di depan makam Salma dan berkata pelan, "Emak sudah lakukan yang bisa. Kalau rohmu belum tenang, temuilah emak. Tapi kalau kau sudah tenang, istirahatlah." Langit malam itu turun, tidak sekedar dingin, tapi terasa seperti menandakan sesuatu akan segera berubah. Pagi itu, desa diguncang kegaduhan yang tidak biasa. Suara jeritan terdengar dari rumah Bu Narsi, disusul dengan suara barang pecah dan tangisan. Warga berlari mendekat, menyangka ada perampokan atau kebakaran. Tapi yang mereka temukan justru pemandangan yang mengerikan. Bu Narsi menggigiti lengannya sendiri sambil meronta seperti orang kesurupan. Tubuhnya penuh ruam merah. Kulitnya terkelupas seperti sisik. Tangan dan kakinya menggaruk tanpa henti sampai berdarah. Ia merintih keras, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar teriakan. "Panas! Tolong! Tubuhku terbakar! Ampun!" Beberapa warga langsung membawa Bu Narsi ke puskesmas terdekat. Tapi yang lebih mengejutkan, kejadian serupa mulai terjadi di rumah lain. Pak Kadir, salah satu lelaki yang ikut menyeret Salma ke kebun, ditemukan terguling-guling di tanah. Bajunya compang-camping dan wajahnya penuh luka garukan. Ia berteriak bahwa ada sesuatu yang membakar tulang-tulangnya dari dalam. "Api dari kubur, aku dicakar arwah Salma." Warga mulai panik. Dalam 2 hari, jumlah orang yang mengeluh gatal-gatal parah meningkat. Mereka semua memiliki satu kesamaan, terlibat langsung atau tak langsung dalam tragedi pembakaran Salma. Hamidah yang selama ini menjadi biang gosip pun mulai merasakan efeknya. Awalnya hanya ruam kecil di leher, tapi semakin hari rasa gatal menjalar ke seluruh tubuh. Ia menggaruk tanpa henti. Malam-malam ia menjerit sendiri, membuat ibunya bangun ketakutan. "Bu, kulitku copot, Bu.
Aku kayak dibakar. Salma datang, Bu. Dia menyeret aku ke liang kubur, Bu. Ibunya menangis, tak tahu harus berbuat apa. Semua pengobatan tak mempan. Ke bidan, tak ada hasil. Ke puskesmas, dokter cuma bilang alergi parah. Tapi kenapa hanya mereka yang kena? Yang lebih menyeramkan, aroma gosong mulai tercium dari tubuh mereka. Seolah kulit mereka perlahan terbakar dari dalam. Di tengah kekacauan itu, satu nama mulai dibisikkan di antara warga. Mbah Darsi. Jangan-jangan dia minta bantuan dukun. Dia yang buka kubur anaknya. Ini bukan penyakit biasa, ini kutukan. Desa yang tadinya ramai pengajian dan arisan mendadak senyap. Semua orang mulai menunduk saat lewat di depan rumah panggung Mbah Darsi. Rumah itu kini selalu tertutup rapat. Jendela tak pernah dibuka, tirai selalu digantung. Hanya asap dupa tipis yang kadang tampak mengepul dari sela-sela genteng. Lalu satu persatu mereka yang dulu menyebar gosip dan ikut membakar Salma mulai datang ke rumah Mbah Darsi. Bu Narsi, meski tubuhnya masih penuh luka, memaksa menyeret kakinya ke teras rumah Mbah Darsi sambil membawa bingkisan dan sembakau. Ia mengetuk pintu berkali-kali. Suaranya serak, menangis meminta maaf. Mbah, ampun Mbah, saya salah Mbah. Saya nggak tahu Mbah. Saya cuma ikut-ikutan. Tapi tak ada jawaban. Mbah Darsi hanya melihat dari balik celah jendela. Wajahnya datar, matanya kering tanpa belas kasihan. Ia hanya duduk menggenggam tasbih, membaca entah apa. Pak Kadir juga datang. Ia menangis di halaman rumah, memohon agar panas itu diangkat. Tapi yang ia dapat hanya keheningan yang memekakan. Dan satu demi satu mereka pulang dengan kecewa dan sakit yang semakin parah. 3 minggu setelah itu, kematian pertama terjadi. Bu Narsi meninggal. Tubuhnya ditemukan di dapur dengan tangan terkunci di dada dan wajah membeku seperti ketakutan. Tak ada luka fisik mematikan, tapi dokter desa berkata, tubuhnya mengalami kerusakan kulit akut dan dehidrasi ekstrim. Sesuatu yang tak masuk akal. Warga mulai ketakutan. Beberapa hari setelahnya, Pak Kadir menyusul, tubuhnya kejang di depan sumur. Orang-orang yang sebelumnya mendiamkan tragedi itu kini dilanda ketakutan. Mereka saling curiga, mereka takut tidur sendiri. Bahkan beberapa mulai membaca ayat-ayat Quran dengan penuh ketakutan. Berharap itu cukup untuk menahan azab yang sudah datang. Namun semua itu terlambat. Kabar mulai menyebar ke desa sebelah bahwa di desa itu ada gadis yang dibakar hidup-hidup karena fitnah. Dan arwahnya kini menuntut balas. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Mbah Darsi tetap diam. Tidak membuka pintu, tidak menerima tamu, tidak menjawab salam. Ia hanya duduk setiap hari di depan makam anaknya, berbicara pelan, kadang tertawa kecil, kadang mengelus tanah sambil berkata, "Tenang, Dok, mereka akan merasakan panas seperti yang kamu rasakan waktu kulitmu dibakar. Jangan terlalu cepat mengampuni. Mereka belum tahu rasanya benar-benar hancur." Warga yang masih waras mulai menjaga jarak, takut mendekati rumah Mbah Darsi. Ada yang bilang ia sudah tidak waras, ada yang bilang ia jadi dukun sekarang. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal, tidak ada satupun pelaku pembakaran Salma yang hidup tenang. Suatu malam bulan terlihat seperti bola merah, bundar dan redup. Angin bertiup panas dan suara aneh terdengar dari pekuburan. Warga yang masih terjaga mendengar desiran seperti bisikan, seolah tanah itu sedang berbicara. Mereka tak tahu apakah itu suara Salma atau suara ibu yang telah menyerahkan seluruh jiwanya pada keadilan dunia gelap. Tapi satu hal pasti, pembalasan sedang terjadi dan belum selesai. Hari-hari terus berlalu, namun hawa muram belum juga beranjak dari desa. Warga kini bicara lebih pelan, menunduk saat melewati makam Salma, dan menghindari rumah panggung Mbah Darsi.
seolah di sana tinggal arwah gentayangan. Tapi satu nama yang perlahan mulai disebut-sebut kembali adalah Hamidah. Setelah kematian Bu Narsi dan Pak Kadir, perhatian orang-orang mulai bergeser. Hamidah, gadis muda yang dulu paling vokal menjelekan Salma, kini jarang terlihat di luar rumah. Ia tak lagi ikut pengajian, tak pernah datang ke warung, dan tak satupun dari sahabat lamanya yang datang lagi berkunjung. Namun desas-desus itu datang juga seperti arus sungai yang tak bisa dibendung. Katanya Hamidah sakit loh. Katanya hamil. Yang hamilin siapa toh? Jangan-jangan itu sebabnya dia fitnah Salma dulu. Di dalam rumah sederhana yang letaknya agak ke pinggir desa, Hamidah berbaring di kasur tipis dengan mata sayu dan wajah pucat. Perutnya tampak menonjol, menandakan usia kandungan yang sudah melewati 4 bulan. Tapi tubuhnya tak sehat. Ia sering menggigil, muntah darah, dan menangis sendiri tanpa sebab. Ibunya, Bu Jum, tampak kelelahan merawat anak gadis satu-satunya itu. Wajahnya tampak tua sebelum waktunya, dan tiap hari harus menjawab pertanyaan warga yang hanya setengah peduli. Kok bisa sih Bu? Anaknya siapa? Gak mungkin hamil kalau belum ngapa-ngapain loh. Tapi Bu Jum hanya menjawab dengan senyum kecut atau langsung menutup pintu. Kenyataan kehamilan Hamidah pertama kali diketahui oleh seorang bidan desa, Bu Harti. Diminta datang karena Hamidah mengalami pendarahan hebat di malam hari. Setelah diperiksa, bidan itu menghela napas panjang. Ini bukan pendarahan biasa Bu, ini dari dalam. Dan anaknya sudah lewat 3 bulan. Dia hamil. Seketika tubuh Bu Jum gemetar. Gak mungkin Hamidah, itu anak saya. Dia anak baik. Namun kata baik kehilangan maknanya ketika kebenaran telah berdiri di depan mata. Bahkan Hamidah sendiri tak bisa menyangkal. Di suatu malam ketika demamnya reda, ia duduk menatap cermin dengan wajah penuh kebingungan. Aku cuma pengen disayang, tapi dia malah pergi. Siapa dia, lelaki yang menghamili Hamidah? Tak ada yang tahu pasti. Tapi dalam lamunan-lamunan Hamidah yang kacau, satu nama kerap disebut, Mas Reza. Seorang pemuda pendatang dari desa sebelah yang dulu pernah membantu pembangunan pos ronda di desa itu. Orang-orang kemudian mulai mengaitkan semuanya. Reza dan Hamidah sering terlihat mengobrol di belakang masjid meski tak ada yang berani menegur. Mungkin saat Salma sibuk menyapu masjid dan menolong Ustadz Tamrin, Hamidah malah sibuk dengan niat lain di balik tempat wudhu. Dan mungkin justru karena takut aibnya terbongkar, Hamidah menyerang Salma duluan. Fitnah itu seperti senjata untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tameng yang ia pakai sebelum waktunya. Tapi tameng itu kini runtuh. Reza tak pernah kembali. Ia hilang sejak pembangunan pos ronda selesai. Tak ada yang tahu di mana ia kini. Tak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan Hamidah, gadis yang dulu angkuh dan licik lidahnya, kini tak ubahnya rongsokan. Tubuh yang tak terurus. Seringkali ia bangun tengah malam, berjalan keliling rumah sambil tertawa sendiri. Kadang ia bicara dengan bayang-bayang. Kadang ia menjerit sambil memukul perutnya sendiri. Aku bukan kayak Salma. Bukan aku yang jahat. Bukan aku. Ketika kabar kehamilan Hamidah menyebar luas, warga pun tercengang. Mereka yang dulu percaya penuh padanya, kini mulai saling pandang dengan rasa bersalah. Mereka bertanya-tanya, apakah semua fitnah itu hanya topeng untuk menutupi aibnya sendiri? Satu persatu dari mereka mulai menyadari betapa mudahnya mereka membenci Salma. Padahal tak ada satu bukti pun yang bisa membenarkan gosip yang mereka telan mentah-mentah. Tapi yang paling terpukul adalah Bu Jum. Tiap hari ia hanya bisa mengelus dada, memandangi putrinya yang perlahan kehilangan akal sehat. Hamidah, kenapa kamu bohong sama ibu? Kenapa kamu seret anak orang lain biar kamu aman? Tapi Hamidah tak lagi bisa diajak bicara normal.
Ia hanya menggumam, meracau, kadang tertawa, kadang menangis seperti bayi. Dan tiap malam ia mendengar suara seseorang memanggil dari luar jendela. Hamidah, Hamidah, kau sudah membakar. Sekarang giliranmu yang terbakar. Apakah itu suara arwah Salma atau hanya bayangan dari rasa bersalah yang kini menjerat lehernya sendiri? Warga mulai menjauhi rumah Hamidah bukan karena jijik tapi karena takut. Mereka merasa rumah itu telah dikutuk dan beberapa percaya bayi dalam kandungan Hamidah bukan bayi biasa. Aku pernah lihat Hamidah tengah malam bicara sama cermin, kata seorang tetangga. Dia bilang anaknya bukan anak manusia, kata yang lain. Bujum kehabisan akal akhirnya mendatangi rumah Mbah Darsi. Ia membawa ayam kampung dan kembang setaman, lalu mengetuk pintu dengan air mata berlinang. Mbah, saya tahu anak saya salah. Saya mohon bebaskan dia dari azab ini. Tapi seperti warga lainnya yang pernah datang sebelumnya, pintu itu tak pernah dibuka. Hanya suara dari balik jendela pelan, dingin dan penuh luka. Anak saya gak pernah minta dihormati. Dia cuma ingin hidup baik. Tapi kalian bunuh dia, bakar dia secara hidup-hidup. Sekarang rasakan satu persatu. Dan dengan itu Bujum pulang sambil menuntun langkah lemas. Ia sadar permohonan maaf tak semudah menghapus luka. Hamidah kini terkurung dalam tubuhnya sendiri. Perutnya makin besar, tapi pikirannya makin kecil. Ia tak lagi sadar akan dunia. Setiap malam ia bicara pada sosok yang tak terlihat, memanggil nama Salma dan menyebut-nyebut api, bara, dan makam. Sementara di luar, warga desa mulai belajar menutup mulut. Tapi sudah terlambat. Mereka pernah membuka mulutnya terlalu lebar dan membiarkan fitnah tumbuh jadi api. Sekarang mereka tahu api itu bisa kembali dan membakar. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.